Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, muslimin muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Ad-Da'wah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan amal-amal yang bermanfaat, mengisi waktu yang baik pada malam hari ini, waktu antara maghrib dengan isya, yang memang dulu para sahabat radhiyallahu anhum punya kebiasaan tidak pulang dari maghrib sampai isya untuk duduk berzikir, untuk duduk saling mengingatkan satu sama lain, belajar ilmu satu sama lain, baru nanti begitu masuk waktu isya maka Rasulullah Muhammad SAW menyegerakan atau bahkan terkadang juga menunda waktu isya itu, lalu mengerjakan sholat isya, dan setelah sholat isya mereka pulang. Karena mereka punya kebiasaan tidak pulang dari maghrib sampai isya itu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lempeng-lempeng perut mereka itu jauh dari tempat tidur, dan mereka gunakan untuk memanggil Tuhannya dalam keadaan harap dan dalam keadaan takut. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan itu menggambarkan sahabat yang tidak tidur di waktu antara maghrib dengan isya. Dan orang-orang yang tidak tidur dan menggunakan waktu sebaik-baiknya antara maghrib dengan isya, yang menurut sebagian riwayat disebut sebagai waktunya al-awabin, waktunya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam riwayat yang lain disebutkan awabin itu adalah waktu duha, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan awabinlah waktu ba'da maghrib sampai isya, waktunya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang istiqomah dalam menjaga amal soleh di waktu antara maghrib dengan isya ini, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang tersebut ke dalam surga tanpa hisab, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Asma bintu Yazid, bahwa nanti ketika di mahsyar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk memanggil orang-orang, kelompok-kelompok tertentu, dan di antara yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji', di mana orang-orang yang ketika di dunia dulu lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maka fayakumun, maka mereka berdiri. Setelah berdiri, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk melewati hisab, memasuki surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Ad-Da'wah, malam hari ini saya mendapatkan tema yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya, dan tema itu adalah inspirasi dari kisah keluarga Nabi Adam alaihissalam.
sebagai keluarga yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala hadirkan di alam semesta. Karena memang Nabi Adam alaihissalam sebagaimana kita mengetahui adalah manusia pertama, dan Hawa alaihissalam adalah pasangan pertama dalam perjalanan keluarga yang ada di alam semesta ini. Banyak sekali tentunya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Ada pelajaran tentang at-tadhiyah, ada pelajaran tentang pengorbanan, Pak. Karena Nabi Adam alaihissalam ketika di surga, dan masalah surganya itu apakah surga tempat kembalinya orang bertakwa nanti di akhirat, atau surga itu adalah kebun yang indah yang ada di bumi, maka ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Dan kesempatan malam hari ini bukan waktu kita untuk membicarakan perbedaan pandangan para ulama untuk masalah itu. Tapi yang jelas ketika Nabi Adam alaihissalam di dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan keturunannya, ya. Dan di antara keturunannya itu ada satu orang yang dia agak kecil tapi kelihatan sangat tampan dan ganteng. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa itu? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa dia adalah keturunanmu yang bernama Daud, Nabi Daud alaihissalam, ya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bertanya, berapa usianya? Maka Allah menjawab bahwa usianya tidak panjang. Nabi Daud itu meninggal dunia di usia muda. Setelah itu dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman yang menurut beberapa riwayat menjadi raja di usia belasan tahun, karena harus menggantikan ayahnya. Karena usianya tidak panjang itu, maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan, wahai Tuhanku, berikanlah sebagian dari umurku untuk Daud itu, untuk anakku Daud itu. Pelajaran mahalnya sebenarnya adalah bahwa orang tua itu bahkan rela berkorban nyawa untuk anaknya. Dan itu pertama kali dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika melihat usia salah satu keturunannya, yaitu Nabi Daud alaihissalam, ya. Nabi Daud alaihissalam itu tidak lama, dan Nabi Adam sebagaimana riwayat usianya berapa? 1000 tahun, ya. Nabi Adam usianya 1000 tahun, yang 50 tahun dikasihkan Nabi Daud alaihissalam. Maka begitu nanti di bumi usianya 950 tahun, didatangi oleh malaikat maut dan akan dicabut nyawanya. Kemudian Nabi Adam mengatakan, ini masih 950 tahun, ya, bukankah usiaku 1000 tahun? Maka malaikat mengatakan, bukankah kamu lupa kalau yang 50 tahun sudah kamu berikan kepada salah satu keturunanmu, yaitu Daud alaihissalam. Dan memang begitulah manusia, ya, mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa, ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa ada pelajaran tadhiyah di situ itu. Ada pelajaran pengorbanan, ya, dari seorang ayah untuk anaknya. Dan pada kesempatan malam hari ini, karena waktu kita juga tidak panjang, maka saya ingin memfokuskan mengambil inspirasi dari pelajaran pertama yang diberikan oleh Nabi Adam alaihissalam untuk keluarga-keluarga muslim hari ini. Dan pelajaran pertama yang diberikan oleh keluarga Nabi Adam alaihissalam kepada kita, keturunannya, umat manusia, adalah pelajaran mengakui kesalahan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat penting sekali, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, ya. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang dijaga oleh malaikat yang kuat, yang keras, yang kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka kerjakan apa yang diperintahkan pada mereka. Itu ayat 6. Lalu ayat 7 Allah memanggil orang kafir, hei orang kafir, enggak ada alasan bagimu hari ini
Baru ayat 8 Allah Subhanahu wa taala manggil orang beriman lagi, Pak. Tapi manggil orang beriman yang kedua ini Allah perintahkan untuk bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil orang beriman untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Itu artinya adalah bahwa taubat ini, ya, taubat ini adalah sebuah amalan yang mestinya harus senantiasa kita ulang-ulang dan kita lakukan dalam proses kita membangun keluarga. Karena bisa jadi dan itu sangat mungkin sekali ada ketidaksempurnaan kita dalam menjalankan peran kita sebagai seorang suami. Ya, tidak memberikan keteladanan yang baik gitu contohnya. Sudah berusaha untuk memberikan keteladanan yang baik tapi juga tergelincir, ya, akhirnya melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilihat oleh istri kita, dilihat oleh anak-anak kita, kemudian mereka meniru. Maka atau ada kekurang sempurnaan kita sebagai seorang istri dalam berkhidmat kepada suami, dalam menjalankan perintah Allah, ya, terhadap para wanita sebagai seorang istri harusnya bagaimana, atau ada ketimpangan kita, ada kekurangan kita dalam menjalankan peran kita sebagai orang tua terhadap anak kita, atau ada hak-hak orang tua yang tidak kita lakukan sebagai seorang anak. Dan di 4 peran ini, peran sebagai suami, peran sebagai istri, peran sebagai orang tua, dan peran sebagai anak itu tentu kita mendapatkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan. Maka dalam menutup kesalahan-kesalahan dan kekurangan itu yang kita lakukan adalah dengan bertaubat. Dan Nabi Adam alaihissalam lewat pelajaran yang pertama itu mengajarkan kepada kita bahwa musuh utama keluarga-keluarga muslim itu adalah syaitan. Sehingga mestinya rumah kita itu menjadi benteng yang melindungi kita dan melindungi keluarga kita dari godaan syaitan. Sehingga ada adab sebelum masuk rumah, ada adab ketika keluar rumah, ada adab ketika mau masuk kamar mandi, ada adab ketika keluar dari kamar mandi, ada adab sebelum tidur, ada adab setelah bangun tidur, ada adab di rumah waktu pagi hari, ada adab di rumah ketika sore hari, dan ada adab-adab yang sangat banyak sekali yang itu membentengi kita. Bahkan ada adab di atas tempat tidur sebelum kita tidur seperti apa, harus membaca apa dan seterusnya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kita, keluarga kita dari godaan syaitan, karena sesungguhnya yang memperdaya keluarga pertama kali di muka bumi ini adalah syaitan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kaitannya dengan pelajaran pertama dari Nabi Adam, dari keluarga Nabi Adam alaihissalam untuk kita, keluarga-keluarga muslim hari ini, yaitu pelajaran tentang bersalah dan bertaubat itu. Ya. Maka saya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 20 sampai ayat 23. Bagi yang memegang mushaf bisa membuka mushafnya, bagi yang memegang handphone dan di dalamnya ada aplikasi Qur'annya, silahkan dibuka. Surat Al-A'raf ayat 20 sampai ayat 23. Saya langsung masuk pada upaya setan untuk menyesatkan keluarga Nabi Adam alaihissalam. Dan hal yang sama nanti juga dilakukan oleh setan terhadap keluarga-keluarga muslim. Sebagaimana kita sering mendengar riwayat bahwa setan itu atau iblis itu setiap malam mengumpulkan tentara-tentaranya, kemudian mengajak tentara-tentaranya untuk evaluasi, Pak, kamu seharian ini ngapain saja. Nanti ada orang mengatakan, ada setan mengatakan, hari ini aku goda orang sehingga sholatnya kelewat waktu, hari ini aku goda orang sehingga dia mencuri, hari ini aku goda orang sehingga dia berkata kotor, hari ini aku goda orang sehingga dia mendolimi saudaranya. Dan itu semuanya dianggap biasa oleh iblis, sampai ada satu setan
yang mengatakan hari ini aku bisa menggoda suami dengan istrinya sehingga dia berantem dan berpisah. Maka tentara yang bisa memisahkan antara laki-laki dengan perempuan ini didekatkan oleh iblis, didudukkan di dekatnya, kemudian dikatakan kamu adalah sebagus-bagus tentara. Maka ujung tombak dan ujung-ujung anak-anak panah itu dilesatkan untuk merusak keluarga-keluarga muslim. Ya, karena begitu rusak keluarga itu, maka akan rusak pendidikan di dalam keluarga itu. Begitu rusak pendidikan dalam keluarga itu, maka hadirnya adalah generasi-generasi yang rusak, yang tidak perlu digoda pun sudah rusak. Maka ini yang mesti kita fahami dengan pemahaman yang sebaik-baiknya, dengan pemahaman yang sebenar-benarnya, sehingga ketika kita membaca surat Ali Imran, ya, kita mengetahui ketika Hana bintu Fakut, Hana itu adalah istrinya Imran, ketika melahirkan Maryam itu, Hana faham bahwa musuh terbesar keluarga muslim adalah setan. Maka Hana mengatakan, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku memintamu untuk melindunginya dan melindungi keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga Maryam, Pak, di waktu kecil, bagaimana Maryam tumbuh dengan pertumbuhan yang baik, ya. Dan susah bagi setan untuk menggodanya, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala hadirkan generasi yang luar biasa, yaitu Nabi Isa alaihissalam dari rahimnya Maryam. Berangkat dari apa? Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Karena Maryam meminta kepada Allah agar Allah menjaga Maryam dan keturunannya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas, Pak, surat Al-A'raf ayat 33, ayat 20 sampai ayat 23, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana strategi setan itu dalam menyesatkan dan menggoda keluarga-keluarga muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawaswasa lahumas syaitan. Maka setan membisikkan godaan kepada mereka berdua. Liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Supaya setan bisa menampakkan dari keduanya apa-apa yang tertutup dari aurat mereka berdua. Wa qala ma nahakuma rabbukuma, dan setan berkata, Tuhan kalian berdua tidaklah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon ini illa kecuali antakuna malakaini, kecuali kalau kalian memakan buah dari pohon ini nanti kalian akan jadi dua malaikat. Au takuna minal khalidin, atau kalian akan menjadi orang yang kekal abadi di dalam neraka, yang kekal abadi di dalam surga. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengawali dari kata fawaswasa gitu, Pak. Ya, fawaswasa yang artinya adalah suara yang halus, suara yang lembut, ya, kalimat yang samar-samar, yang sebenarnya itu adalah bisikan setan, tapi saking samarnya terkadang kita menduga itu adalah bisikan diri kita sendiri. Itu bahayanya waswasus syaitan itu seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya yang membisikkan setan, tapi karena bisikan itu lembut, karena bisikan itu halus, maka kalau kita tidak peka, tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menduga bahwa yang mendorong dan membisikkan kita melakukan itu adalah diri kita sendiri. Ya, jadi waswasa itu seperti itu, dan itu adalah senjata. Ya, senjata ampuhnya setan, seolah-olah apa? Seolah-olah kitalah yang berbicara. Makanya dari sini kita mengetahui hikmah dan pelajaran mahal di balik surat An-Nas yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu, Pak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Di surat An-Nas sama surat Al-Falaq itu disebut oleh Al-Quran sebagai surat perlindungan. Al-Falaq sama An-Nas itu adalah surat perlindungan. Cuma bedanya apa? Bedanya ada di pola cara berlindung. Bagaimana polanya? Kalau di surat Al-Falaq kita memanggil Allah sekali untuk berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita memanggil Allah sekali untuk berlindung dari 4 hal. Kejahatan makhluk, ya, kejahatan yang tersembunyi di balik gelapnya malam, kejahatan sihir dan kejahatan hasad. Memanggil Allah sekali untuk berlindung dari 4 kejahatan. Adapun surat An-Nas kita memanggil Allah 3 kali untuk berlindung dari 1 kejahatan. Qul a'udzu birabbin nas, hai Tuhannya manusia, sesembahan manusia, yang menciptakan manusia, ilahin nas, yang menjadi sesembahan manusia, ya, malikin nas ilahin nas, yang merajai manusia, sesembahan manusia. Kita panggil Allah Subhanahu wa taala 3 kali untuk berlindung dari 1 hal, min syarril waswasil khannas. Karena waswas inilah yang dulu, ya, yang dulu menjadikan ayah kita Nabi Adam alaihissalam itu tergoda. Dan dengan senjata ini juga setan akan menggoda kita semuanya. Maka kita harus paham pola-pola yang digunakan oleh setan, karena Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sudah mengungkapkan pola-pola setan dalam menggoda manusia. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawaswasalahuma syaitan, setan memberikan waswas kepada Adam dan Hawa. Liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, ya, supaya aurat mereka itu nampak. Aurat nampak itu sebenarnya bukan hanya sekedar aurat zahir, Pak, tapi juga aurat batin. Karena baju itu, ya, pakaian itu ada 2. Ya, baju kita itu ada 2. Yang pertama adalah pakaian untuk zahir kita ini, yang kedua adalah pakaian untuk batin kita, dan pakaian untuk batin kita itu adalah ketakwaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu yang lebih baik bagimu dari sekedar baju untuk fisikmu itu. Lah setan itu menggoda manusia, tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia itu telanjang dari pakaiannya. Bukan hanya pakaian fisik, tapi juga pakaian batin, Pak. Kalau orang telanjang, tidak pakai baju, tidak pakai celana, dan ada, mohon maaf, semoga Allah menjaga kita semuanya, dan berjalan di depan banyak orang, maka akan jatuh nilainya di mata manusia. Dan kalau orang menanggalkan pakaian batiniahnya, maka pandangan dia akan jatuh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka setan itu menggoda kita supaya nilai kita di mata Allah itu jatuh. Dengan apa? Dengan telanjangnya kita dari pakaian yang bernama ketakwaan itu. Makanya takwa itu penting, dan maksiat itu artinya kita mencoba untuk melepaskan pakaian takwa kita itu, Pak. Ya, begitu kita telanjang, maka jatuh, telanjang batin kita, maka jatuh nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengutus tentara untuk menaklukkan Persia, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis surat, Pak, kepada tentara-tentaranya. Apa? Umar mengatakan, sesungguhnya kalian diberikan pertolongan oleh Allah itu bukan karena jumlah kalian yang banyak, bukan karena kekuatan kalian yang lebih, tapi kalian ditolong oleh Allah karena kalian taat kepada Allah, musuh kalian bermaksiat kepada Allah. Kalau kalian sama-sama bermaksiat kepada Allah, nanti tidak ada yang ditolong oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Karena pasukan yang dikirim oleh Umar untuk membuka Persia itu lebih sedikit daripada tentara Persia. Makanya Umar ngasih tahu, ya, mungkin kamu nggak pakai baju perang yang lengkap seperti Persia itu. Mungkin kamu nggak menggunakan tameng-tameng untuk melindungi fisikmu sehebat tameng-tameng yang dimiliki oleh tentara Persia, tapi jangan sampai batinmu telanjang dari pakaian ketakwaan itu. Sehingga apa? Sehingga kamu akan bernilai di mata Allah
dan kamu akan mendapatkan pertolongan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Adalah wajib bagi kita menolong, adalah wajib bagi kami, kata Allah, menolong orang-orang yang beriman. Jadi setan menggoda Nabi Adam tuh tujuannya supaya kelihatan auratnya, Pak. Dan aurat di situ tidak hanya aurat fisik. Aurat fisik iya, kenapa? Karena begitu nanti Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam memakan buah yang Allah larang itu, maka akan lepas bajunya, Pak. Fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, kemudian mencari-cari daun untuk menutupi auratnya itu. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, ketika orang bermaksiat kepada Allah, maka pakaian ketakwaannya pun juga akan terbuka. Gitu ya. Baik, kemudian liyubdiyalahuma ma wuri'anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Lihat, Pak. Kalimat dan Tuhan kalian berdua tidaklah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali kalau kalian memakan buah pohon ini kalian akan menjadi dua malaikat, atau kalian akan menjadi orang yang kekal. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat kecuali kalian akan jadi malaikat atau kalian akan jadi orang yang kekal di dalam surga, ini sebenarnya adalah apa? Ini adalah pintu masuk yang digunakan oleh setan untuk membujuk Nabi Adam. Jadi Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa setan itu merasakan dan menangkap bahwasanya Nabi Adam itu pengen kekal abadi dalam surga. Nah, setan itu masuknya lewat keinginan kita itu, Pak. Kalau Nabi Adam punya keinginan yang lain, maka keinginan yang lain itu yang akan digunakan oleh setan untuk membujuk Nabi Adam dengan apa? Dengan makan buah yang sama. Sehingga apa? Sehingga kurang lebih seperti ini, Pak. Sehingga setan itu akan menggoda kita masuk lewat celah, dan celah itu adalah syahwat, keinginan yang ada dalam diri kita. Ada orang yang keinginan terbesarnya itu ada pada harta. Loh, setan kok tahu? Sebenarnya setan nggak ngerti, Pak. Karena setan itu tidak tahu yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi Rasulullah SAW bersabda, asyaitonu yajri majrad dam. Setan itu mengalir bersama aliran darah kalian. Sehingga dari situ setan itu sebenarnya menangkap kalian ngomong apa, kalian itu mengejar apa, sehingga itu yang kemudian disimpulkan oleh setan, oh orang ini syahwat terbesarnya ada pada harta. Gitu ya. Berarti dari celah inilah orang itu akan digoda. Nanti ada juga, Pak, ada juga orang itu yang syahwat terbesarnya ada pada kekuasaan. Dari mana setan ngerti? Setan nggak ngerti apa yang ada dalam hati kita, nggak tahu, Pak. Tapi taunya dari gejala-gejala yang kita lakukan itu. Begitu ditangkap, oh orang ini cuma pengen, di syahwatnya ada pada kekuasaan. Dari pintu itulah setan itu masuk nanti. Kan gitu ya. Ada lagi orang ya yang syahwat terbesarnya ada pada wanita, gitu contohnya. Maka dari pintu itulah setan itu masuk. Karena kalau orang itu syahwatnya ada pada harta, tidak pada jabatan, dan tidak pada wanita contohnya, maka digoda pakai wanita pun nggak bisa, Pak. Karena celah syahwatnya bukan di situ. Gitu ya. Tapi gini, Pak, setan itu menangkap Nabi Adam itu pengen lama di surga, pengen kekal di dalam surga. Makanya itu yang dijadikan alasan, wahai Adam, Tuhan kamu melarangmu untuk mendekati pohon itu karena kalau kamu makan buahnya, kamu akan kekal di dalam surga. Kalau setan menangkap Nabi Adam itu pengen jadi penguasa, maka setan juga akan mengatakan, Tuhan kamu melarangmu mendekati pohon itu untuk memakan buahnya supaya kamu tidak menjadi penguasa. Kalau keinginan Nabi Adam itu adalah kaya, ini hanya permisalan saja, Pak. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Andai Nabi Adam itu pengen kaya, Pak,
Maka setan akan mengatakan, wahai Adam, sesungguhnya Tuhanmu melarangmu untuk memakan buah itu, karena kalau kamu makan buahnya kamu akan jadi orang kaya. Gitu ya. Jadi alasan-alasannya itu sebenarnya ditangkap oleh setan dari keinginan kita. Walaupun jebakannya satu. Jebakannya contohnya mencuri gitu. Karena ada seseorang yang dia mendapatkan posisi yang sangat mudah untuk mengambil uang tanpa ada orang yang tahu. Gitu ya. Sangat mudah mengambil uang tanpa ada orang yang tahu. Gitu. Maka kalau orang ini syahwatnya ada pada harta, setan akan mengatakan ambil saja itu. Kalau orang ini syahwatnya pada wanita, ambil saja harta itu. Nanti akan kamu bisa gunakan untuk begini. Kalau orang ini syahwatnya pada kekuasaan, sama Pak, ambil saja itu, bisa kamu gunakan untuk beli pangkat. Ya, jadi godaannya itu satu. Tapi untuk mendorong ke sana, itu dorongnya pakai keinginan kita yang berbeda-beda itu. Makanya disinilah setan itu berusaha untuk mengumpulkan data-data tentang kita itu, Pak, sehingga ngerti orang ini celahnya di sini, orang ini celahnya di sini, orang ini celahnya di sini, dan lewat celah itulah nanti kita akan dihajar habis-habisan oleh setan, sehingga pentingnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begini, Pak. Saya berpikir ketika membaca ayat ini, Tuhanmu melarangmu memakan buah ini karena kalau kamu memakan buahnya, kamu akan jadi malaikat. Gitu ya. Kamu akan jadi malaikat. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Adam sama Hawa pengen jadi malaikat, Pak? Gitu ya. Lawang malaikat saja suruh diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepadanya. Apa iya Nabi Adam pengen menjadi malaikat? Kan tidak, Pak. Nabi Adam tidak pengen jadi malaikat. Ya. Tapi Nabi Adam pengen apa? Pengen menjadi orang yang kekal di dalam surga. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nabi Adam tujuannya sebagai khalifah di bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah itu. Ya, pengennya lama di surga, Pak. Pengennya lama di surga. Sehingga kita bisa bayangkan itu. Bahwa sebenarnya ketika setan itu menggoda kita, maka dalam godaan-godaan setan itu kalau kita pikirkan, Pak, itu ada celah untuk tidak mengikuti setan. Kayak gini contohnya, Adam, kalau kamu makan buah ini nanti kamu akan jadi malaikat, atau kamu akan menjadi orang yang kekal di dalam surga. Pertanyaannya, malaikat itu kan tidak kekal juga, gitu ya. Jadi itu kalimat ambigu, makar itu sebenarnya. Kalau kita berpikir itu, ya, kamu akan jadi malaikat atau kamu akan menjadi orang yang kekal di dalam surga. Akan tetapi begini, Pak. Akan tetapi ketika setan itu menggoda kita itu sebenarnya godaan setan itu kamu gini ya. Itu kalau kemudian kita pikirkan, iya saya begitu. Tapi nanti ujungnya kalau saya ketahuan, nanti akan begini. Udahlah, nanti kalau ketahuan begini, kita pikirkan lagi. Nanti kalau gini, sampai akhirnya kita mendapatkan celah untuk tidak mengikuti bujuk rayu setan itu. Sama seperti Dajjal. Dajjal di akhir zaman dengan semua kehebatannya, dengan semua godaan dan tipu dayanya, pasti ada celahnya, Pak. Apa celahnya? Dajjal bisa menghidupkan yang mati. Allah izinkan bisa menghidupkan yang mati. Allah izinkan bisa mengubah batu jadi emas. Allah izinkan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diminta oleh pengikutnya. Tapi celahnya satu. Bagi orang yang berpikir, Pak, sehebat apapun Dajjal, bisa menghidupkan yang mati dan seterusnya itu, dia tidak bisa mengembalikan matanya yang tidak bisa melihat satu itu. Selalu ada celahnya, Pak. Makanya Nabi menekankan bahwa ciri paling utama dia itu matanya dua, tapi yang satu tidak bisa melihat, itu seperti anggur gitu ya. Dan Tuhan kalian tidak seperti itu. Selalu ada celah kalau kita pikirkan dari godaan-godaan setan itu. Wah, hebat nih, bisa begini. Lihat aja, dia bisa menghidupkan orang lain,
dia sendiri nggak bisa menyembuhkan mata satunya yang tidak bisa melihat itu. Selalu ada celah kalau kita pikirkan. Sama kayak setan ini. Ya, ketika menggoda Nabi Adam, sebenarnya kalau kita pikir Nabi Adam juga nggak pengen jadi malaikat. Tapi kenapa Nabi Adam alaihissalam terpedaya dengan setan itu? Karena setan menggunakan kalimat-kalimat yang indah. Akan kita bahas, Pak. Yang pertama, setan menyebut pohon itu adalah pohon keabadian. Syajaratul khuldi itu adalah tipu muslihat setan, Pak. Padahal nama pohon itu bukan pohon keabadian. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh pengikut-pengikut setan, Pak. Ketika di bumi mereka mengubah nama-nama kemaksiatan dengan sesuatu yang itu disukai oleh jiwa kita. Contohnya khomer, karena itu menjadi barang yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat jahiliyah sebelum Nabi diutus. Maka orang-orang Arab jahiliyah menyebut khomer itu adalah al-karom, kedermawanan. Gitu, Pak. Jadi kalau minum khomer itu al-karom. Al-karom itu artinya kedermawanan. Kenapa? Karena orang yang menyuguhkan khomer, memberikan jamuan khomer kepada tamu-tamunya, dia adalah orang yang dermawan. Sehingga hilanglah kalimat khomer, muncullah kalimat kedermawanan. Dan mereka menyebut judi itu juga bukan kok judi, tapi judi itu adalah berbagi. Itu bayangkan. Sehingga hilang makna judi, yang tersisa adalah berbagi. Kenapa? Karena kalau kamu judi, kamu kalah, anggap aja kamu sedekah kepada orang lain yang menang. Dikabur-kaburkan begitu itu, Pak. Dan itu kebiasaan orang-orang. Karena mengikuti setan, menyebut pohon itu sebagai pohon keabadian. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam alaihissalam kan terpedaya dengan itu, Pak. Terpedaya dengan itu. Mohon maaf, Isya jam berapa? 7:06 ya, Pak ya. Baik, masih ada sekitar 10 menit lagi ya. Kemudian ayat berikutnya, ayat 21. Wa qasamahuma inni lakuma minan nazihin. Setan bersumpah kepada keduanya bahwa sesungguhnya aku bagi kalian berdua adalah orang yang memberikan nasihat. Aku ini adalah pemberi nasihat bagi kalian berdua. Kita lihat, Pak. Di titik inilah yang kemudian nanti Nabi Adam alaihissalam dan Hawa itu terpedaya. Ya, karena kalimat wa qasamahuma itu penuh dengan tipu daya sekali. Ini setan mengatakan aku bersumpah bahwa aku ini bagi kalian adalah pemberi nasihat. Kita perhatikan di ayat ini, Pak. Di ayat ini setan itu menggunakan redaksi yang habis-habisan untuk membuat Nabi Adam supaya percaya. Lewat satu ayat di ayat nomor 21 ini. Gimana itu? Yang pertama, setan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Adam tuh, Masya Allah, Pak, bapak kita itu saking baiknya itu polos, Pak. Sehingga kalau ada orang bersumpah atas nama Allah, pasti dia nggak bohong. Paham? Makanya nanti ketika Allah memanggil Nabi Adam, Adam, kenapa kamu mendekati pohon yang aku larang untuk kamu dekati? Nanti jawaban Nabi Adam, ya Allah, dia bersumpah atas namamu. Bukankah yang bersumpah atas namamu itu tidak bohong? Lihat, Pak, itu kalau bahasa kita lugu gitu. Polos. Lah setan itu bersumpah atas nama Allah, Pak. Satu, setan bersumpah. Yang kedua, Pak, setan itu mentakkidkan sumpahnya itu dengan kata inna. Ini artinya sesungguhnya aku, benar-benar aku sudah bersumpah pakai ini lagi. Oh, itu penegasan, Pak. Bagi yang belajar bahasa Arab, inna itu fungsinya adalah litakid, untuk menunjukkan takkid ataupun penegasan. Ya, kalau ada kajian ustadznya belum datang, kemudian saya bilang, ustadznya datang tuh gitu. Lalu bapak-bapak tidak percaya, ya, orang katanya tadi aja masih ada di Mojokerto,
masa baru 15 menit sudah ada sampai ke sini gitu contohnya. Gitu ya. Karena saya memastikan itu ustadznya dan ingin meyakinkan bapak-bapak supaya percaya dengan berita saya tambahkan sungguh itu ustadznya sudah datang. Nah, dengan tambahan sungguh tujuannya adalah supaya bapak-bapak yakin terhadap berita yang saya sampaikan. Sudah sumpah pakai penegas sungguh lagi. Gitu Pak. Itu penegas yang luar biasa itu. Lalu yang ketiga, wa qasamahuma inni lakum minan nasihin. Setan itu mendahulukan gini Pak. Ya, setan itu redaksinya gini. Sungguh aku bagi kalian termasuk pemberi nasihat. Mustinya adalah sungguh aku ini pemberi nasihat bagi kalian. Tapi bagi kaliannya didahulukan Pak. Itu kalau dalam bahasa Arab maknanya sudah berubah. Kayak kepadamu kami menyembah, itu maknanya beda dengan kami menyembah kepadamu. Makanya iyyaka na'budu, bukan na'buduka. Jadi didahulukannya sesuatu yang mestinya sesuatu itu di akhir, karena sesuatu itu penting Pak. Mestinya biasanya kalimat normalnya setan itu mengatakan aku pemberi nasihat kepadamu. Tapi sama setan dibalik, aku kepadamu pemberi nasihat. Maknanya apa? Kalau kepadamu kami menyembah, itu berbeda dengan kami menyembahmu. Kalau kami menyembahmu bisa saja dan juga menyembah selainmu, berarti syirik. Tapi kalau kepadamu kami menyembah, maka tidak ada yang kami sembah kecuali engkau. Berarti kita mentauhidkan Allah. Lah, kalau aku kepadamu adalah pemberi nasihat, maknanya adalah bahwa ini nasihatku itu hanya untuk kamu tok, enggak untuk yang lain. Loh, akhirnya makin yakin Pak. Kalau kita mau beli barang ya harganya 1 juta, kita tawar 500.000, padahal harga di pasaran 300.000. Kita nawarnya 500.000. Lah penjualnya untuk basa-basi dia bilang, ini kalau bukan kamu ndak tak kasih Pak. Gitu Pak. Sehingga makin apa Pak? Makin terbujuk. Paham ya? Ini kalau bukan kamu ndak tak kasih. Jadi bukan kamunya itu didahulukan. Gitu ya. Ini juga sama. Aku kepadamu. Berarti nasihatku ini cuma kepadamu tok. Ndak aku sampaikan pada yang lain. Gitu. Makin terbujuk Pak. Makin terpedaya. Innilakum minan nasihin. Apalagi di situ setan mengatakan innilakum minan nasihin. Nasihun, nasih itu adalah isim fa'il. Isim fa'il itu artinya adalah pekerjaan itu sudah nempel menjadi tabiat saya. Jadi kalau ana akro, saya membaca, itu pakai fi'il. Berarti saya sedang membaca, akan membaca. Tapi kalau ana qori, saya pembaca, berarti membaca itu sudah menjadi sifat yang nempel di saya. Lah setan tidak mengatakan ana ansahulakuma, aku menasehati kalian berdua, tapi aku penasehat kalian berdua. Dengan kalimat itu maka setan memberikan pesan kepada Nabi Adam bahwa apa? Bahwa menasehati itu adalah kebiasaanku. Aku ini enggak pernah menjerumuskan orang. Paham Pak ya? Jadi beda antara saya membaca dengan saya pembaca. Kalau pembaca berarti membaca itu sudah menjadi kebiasaan saya. Tapi kalau saya membaca berarti kadang saya membaca, kadang saya tidak membaca. Tapi kalau saya pembaca berarti membaca itu sudah menjadi habit saya itu. Nah, setan mengatakan nasih bukan ansah. Berarti aku ini karakternya suka ngasih nasihat. Dulu, sekarang, sampai nanti. Lihat Pak, pilihan katanya luar biasa. Baru kemudian ada takkid lagi, la minan nasin. La minan nasin, la-nya itu benar-benar lagi. Minan nasihin. Kenapa tidak mengatakan inilakum nasih? Aku bagi kalian itu penasehat itu. Kok inilakum minan nasin, termasuk orang-orang yang memberi nasihat. Ini maknanya luar biasa Pak.
di balik kata ini? Maknanya adalah, wahai Adam, ada banyak pemberi nasihat, dan kalau pemberi nasihat itu melihat keadaanmu, pasti akan memberikan nasihat yang sama seperti aku. Makin yakin orang, Pak. Ya, Adam, kamu ketemu aku tak nasihati begini. Coba kamu cerita sama malaikat A, malaikat B, malaikat C, siapapun yang kamu temui pasti akan menyampaikan nasihat yang sama dengan nasihatku. Nah, akhirnya apa, Pak? Akhirnya Nabi Adam alaihissalam memenuhi apa? Memenuhi bujuk rayu setan itu. Maka ketika makan buah yang dilarang itu, maka nampak auratnya. Begitu nampak auratnya, setan lupa. Sepinter apapun setan, ternyata Allah sudah menyiapkan sebuah perangkat syariat, namanya adalah tobat. Nah, setan, sepinter apapun kamu bujuk hambaku, tapi aku sudah menyiapkan dalam syariatku namanya tobat. Akhirnya apa? Lihat, wa taufiqa yakhsifani alaihi mamrakil jannah. Begitu terbuka auratnya, nutup pakai daun, maka wanadahuma rabbuhuma, Tuhan mereka berdua memanggil mereka berdua, Pak. Jadi dipanggil, nada itu panggilan yang lemah lembut, Pak. Kemudian ditanya, alam anhakuma, wahai Adam, Hawa, bukankah aku sudah melarang kalian berdua? Lihat, itu Nabi Adam, Hawa tidak disalah-salahkan oleh Allah, Pak. Tapi panggilannya lembut itu. Alam anhakuma, bukankah aku sudah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon itu, dan aku katakan kepada kalian berdua bahwa syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian berdua. Itu Allah tidak marah pada Nabi Adam, enggak, Pak. Tapi dipanggil dengan panggilan yang lembut. Bahkan Allah masih mengatakan Rabbuhuma, yang memberi nikmat pada mereka berdua, Adam dan Hawa. Itu artinya apa? Satu dialog yang sangat dekat sekali. Baru kemudian keduanya mengatakan Rabbana dzalamna anfusana. Rabbana itu berarti kami itu berarti Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa begitu melakukan kesalahan dalam keluarga itu enggak saling menyalahkan satu sama lain, Pak. Tapi dua-duanya iktiraf, mengakui kesalahannya kepada Allah. Makanya kalau ada cekcok di dalam rumah tangga kita dengan pasangan kita, udah enggak usah nyalahin pasangan. Yuk kita berdua Rabbana dzalamna anfusana, sama-sama iktiraf, aku ada kesalahan, Dek, kamu pun juga ada kesalahan. Baik, sampai di sini karena waktu sudah isya. Gimana? Oh, yang benar yang di HP. Iya. Baik, yang di HP jam berapa itu, Pak? Yang di HP jangan-jangan sama. Dan satu lagi, Pak, sebagai penutup, nanti silahkan dibuka surat Toha ayat 121. Silahkan dibuka nanti surat Toha ayat 121. Lihat, yang makan buah khuldi Nabi Adam dan Hawa, yang terbuka auratnya Nabi Adam dan Hawa, tapi Allah berkata wa asa adamu rabbahu faghawa, Adam bermaksiat kepada Tuhannya lalu Adam pun sesat. Kalau mengatakan Nabi Adam bermaksiat, buka tafsirnya, maksiat itu maknanya apa? Nabi Adam disebut oleh Allah sesat di dalam Quran, jangan dibayangkan sesatnya seperti sesatnya orang kafir ya, Pak ya. Tapi saya menyampaikan gini, yang makan buah khuldi Nabi Adam sama Hawa, yang terbuka auratnya Nabi Adam sama Hawa, tapi yang disebut bermaksiat hanya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena memang tabiat wanita itu tertutup oleh rasa malu. Kalau berbuat salah, disampaikan kesalahannya itu malu, tapi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahannya, sehingga yang disebut bermaksiat dan disebut bersalah hanyalah yang laki-laki. Makanya kalau kita suka disalahkan oleh pasangan kita padahal yang salah bukan kita, biasa saja. Ya. Orang Nabi Adam sama Hawa, yang makan siapa? Aku sama kamu. Yang terbuka auratnya, aku sama kamu. Itu Toha 21 itu. Toha ayat 121 itu. Tapi Allah menutup wa asa Adam rabbahu wa faghawa. Adam bermaksiat kepada Tuhannya. Padahal yang melakukan maksiat siapa? Dua-duanya. Maka
Makanya ini cara Al-Quran menjaga perasaan wanita, Pak. Iya, salah. Tapi Quran tidak mengeksplorasi dan menyampaikan kesalahan perempuan, tapi menutupinya, karena dengan ditutupi itu akan terjaga rasa malunya dan mudah bagi wanita untuk bertaubat dalam diamnya, gitu ya. Makanya kalau wanita salah jangan diumbar, jangan disalah-salahkan, udahlah. Kalau kita disalahkan gimana? Kita disalahkan, tidak apa-apa. Orang Nabi Adam pun juga disebut sebagai yang bermaksiat, yang salah, padahal yang makan juga dua-duanya. Gitu ya Pak ya? Baik, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagi jamaah Bapak-bapak Ibu-ibu yang ingin bertanya berkaitan dengan tema yang tadi kita bahas, silahkan Pak. Al-Baqarah 30. Iya, jelas mau ditaruh di bumi. Iya. 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 Baik, ini sebenarnya ya walaupun bagaimanapun tapi tetaplah apapun yang terjadi, Nabi Adam itu yang jelas akan turun ke bumi, kan begitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Sehingga nanti Pak, ketika di mahsyar itu Nabi Adam alaihissalam debat dengan salah satu keturunannya. Dan keturunan Nabi Adam alaihissalam yang paling berani adalah Nabi Musa alaihissalam. Kan gitu. Ini Nabi Adam tuh temui itu, karena mahsyar itu kan panas, kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Maka Nabi Musa alaihissalam menemui Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, kau adalah bapak kami. Namanya Nabi Musa, Pak, nggak ada babi ibunya, gitu ya. Wahai Adam, engkau ini bapaknya manusia, kan gitu. Ya karena kesalahan yang engkau lakukan, maka engkau dikeluarkan dari surga, sehingga kami semuanya harus merasakan hari ini seperti saat ini. Kan begitu Pak. Maka Nabi Adam karena jelas lebih tua dari Nabi Musa, ya lebih senior, lebih pinter, kan gitu Pak, dalam berargumen karena pengalamannya lebih banyak. Maka Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Nabi Musa. Ini kayak obrolan anak sama orang tuanya Pak, karena Nabi Musa juga anaknya Nabi Adam. Nabi Adam bertanya, hei Musa, ya, Allah menurunkan kitab Taurat kepadamu? Nabi Musa mengatakan, iya. Taurat itu ditulis oleh Allah kapan? Gitu ya. Taurat itu ditulis oleh Allah kapan? Nabi Musa mengatakan 40 tahun sebelum engkau diciptakan. Lalu Nabi Adam bertanya lagi, ada enggak dalam Taurat itu aku digoda oleh setan kemudian aku tergoda dan turun ke bumi? Nabi Musa mengatakan ada. Loh, lah Taurat yang turun kepadamu aja Allah tulis 40 tahun sebelum aku diciptakan. Kan gitu. Lah di situ ada berita kalau aku digoda oleh setan, tergoda kemudian turun ke bumi. Apakah engkau akan mencaciku atas sebuah ketetapan yang telah Allah tetapkan untukku? Begitu itu Pak Nabi Adam. Ya jelas kalah Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi Muhammad komentar Pak, lihat nih, Musa mendebat Adam, tapi Adam mengalahkan Musa. Adam mengalahkan hujahnya Musa. Adam mengalahkan hujahnya Musa. Begitu kata Nabi Muhammad itu Pak. Nah, lah terus kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat skenario seperti ini? Karena pelajaran tadi itu Pak, bahwa kamu itu kalau bersalah udahlah ngakui salah kemudian bertobat. Coba kalau Nabi Adam begitu diciptakan langsung dikasih sayap untuk turun ke bumi gitu. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman turun kan menggunakan sayap itu. Walaupun ketika di bumi sudah tidak menggunakan sayap lagi itu. Begitu nyampe dan tidak ada skenario apa-apa gitu Pak. Maka tidak ada pelajaran kayak malam hari ini yang kita ambil. Kita nggak ngerti seperti apa
bujuk rayu setan, semua redaksi dibuat Pak, panggilannya begini, ini didahulukan sebelum ini, kemudian penegasnya ada 3, pakai sumpah lagi, kemudian menyebut dirinya tidak menggunakan kata kerja tapi menggunakan kata sifat yang seolah-olah nasihat itu sudah nempel dan menjadi karakternya dan seterusnya begitu. Itu kalau tidak ada lewat skenario Nabi Adam harus tergoda itu, maka kita nggak ngerti bagaimana cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sehingga ini pelajaran-pelajaran yang memang mahal bagi kita, dan kalau Nabi Adam tidak melakukan kesalahan, karena kesalahan yang paling disesali oleh Nabi Adam kan itu nanti di mahsyar, manusia ketika panas lari menemui Nabi Adam untuk supaya meminta kepada Allah agar pengadilan dipercepat. Tapi jawaban Nabi Adam apa? Ya, hari ini Allah murka, yang murkanya yang tidak pernah murka seperti hari ini sebelum hari ini, dan tidak akan murka seperti hari ini setelah hari ini. Dan aku malu karena aku dulu pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak makan dari satu pohon itu. Kan begitu. Nah, itu kesalahan yang sangat disesali oleh Nabi Adam alaihissalam, kan gitu Pak. Sehingga apa? Sehingga dengan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam itu, Nabi Adam alaihissalam mengenal Allah sebagai zat yang maha ghafur, maha pengampun. Loh, kita itu kalau tidak melakukan dosa, bagaimana kita kenal Allah sebagai zat yang menerima taubat, menerima ampunan kita? Kita nggak bisa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wallahi laulam tudznibu, demi Allah, kalau kalian wahai manusia tidak melakukan dosa, maka Allah la dhahaba bikum, Allah akan mematikan kalian semuanya. Kemudian Allah akan menghadirkan makhluk-makhluk baru yang mereka berbuat dosa semuanya, lalu semuanya Allah ampuni karena mereka kenal Allah sebagai zat yang maha pengampun. Karena bahaya Pak kalau orang itu tidak mengenal Allah sebagai zat yang maha pengampun. Ada 2 orang dari Bani Israel, riwayat ini sahih. Ya, yang satu berbuat kemaksiatan, yang satu rajin ibadah Pak. Dari yang rajin ibadah itu ngasih nasihat kepada temannya yang berbuat kemaksiatan itu, dan temannya tidak mau berhenti dari berbuat kemaksiatan. Saking jengkelnya, maka temannya ini mengatakan, orang kayak kamu ini nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya dua-duanya ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga orang yang melakukan kemaksiatan di dunia, dan Allah memasukkan neraka orang yang tadi melakukan ibadah itu. Kenapa? Iya, dia melampaui kapasitasnya dengan mengatakan orang kayak kamu tidak akan masuk surga, tidak akan diampuni oleh Allah. Loh, Tuhannya itu kamu atau aku? Kan begitu Pak. Kamu itu kalau mengatakan orang kayak kamu tidak akan diampuni oleh Allah, berarti kamu itu yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu itu Pak. Makanya ini untuk turun ke bumi aja harus belok-belok dengan skenario seperti itu, karena memang ada pelajaran-pelajarannya Pak. Kenapa nggak langsung kerucut ke bumi gitu aja, kan begitu ya? Enggak, ada pelajaran-pelajarannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Oh iya, silakan. Surat ke-7 ayat 17. Ya. Arah atas dan bawah. Iya. Iya. Ya. Baik. Ya, baik. Ayat itu dari surat Al-A'raf. Syaitan itu menggoda manusia dari arah depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Kalau jadi ini dalam Quran begini Pak. Dalam Quran kalau disebut arah atas dan bawah, maknanya semua arah Pak. Paham ya? Kalau disebut atas dan bawah itu semua arah. Tapi kalau disebut depan, belakang, kiri, kanan, belum tentu atas dan bawah juga tersebut. Makanya Allah berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau penduduk negeri mau beriman dan bertakwa, akan kami bukakan keberkahan dari atas dan bawah. Artinya itu dari semua arah. Jadi kalau atas dan bawah artinya semua arah, tapi kalau depan, belakang, kanan dan kiri belum tentu semua arah.
kan gitu ya. Sehingga ada dua arah di situ yang disisakan oleh setan, tidak bisa menggoda dari dua arah itu, yaitu dari atas, dari arah atas, yang kedua dari arah bawah. Dan ini sebenarnya kalau kita melihat film-film pertempuran itu Pak, ketika pertempuran itu sengit gitu ya, lagi tembak-tembakan begitu itu, apa biasanya dilakukan oleh tentara Pak? Dia akan delosor Pak, tiarap. Yang tiarap pasti selamat Pak. Tapi ketika rame gitu Pak, dia peteneng begini Pak, kena nggak kira-kira? Loh, ngadepi setan tuh jangan peteneng-peteneng Pak. Ngadepi setan jangan peteneng-peteneng, tapi apa? Adalah kita itu mengakui kita lemah, meminta kepada yang di atas. Kenapa? Karena musuh kita bisa melihat kita tidak bisa melihat musuh kita. Agar kita bisa mengalahkan musuh kita, maka kita minta tolong zat yang bisa melihat musuh kita, tapi musuh kita tidak bisa melihatnya. Paham Pak ya? Jadi kita tinju dengan musuh yang nggak bisa dilihat. Cara ngalihinnya gimana? Cara mengalahkannya adalah kita minta tolong zat yang bisa melihat musuh kita, dan musuh kita tidak bisa melihatnya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.